Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Hasanah dengan NIM 1212111048, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana definisi minat baca. Yang kedua, bagaimana tujuan minat baca. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan minat baca. Yang keempat, bagaimana dampak minat baca. Yang terakhir, apa saja manfaat dari membaca. Materi yang pertama adalah definisi minat baca. Membaca merupakan suatu proses menangkap atau memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh pengarangnya, mengevaluasi konsep-konsep pengarang, merefleksikan atau bertindak seperti yang dimaksud dalam konsep itu dengan cara memahami setiap isi dari apa yang tertulis dengan seksama. Sedangkan minat merupakan suatu dorongan atau keinginan apabila seseorang untuk menjadi tertarik pada sesuatu yang ia sukai. Minat juga diartikan suatu momen dari kecenderungan yang terarah secara insentif pada suatu tujuan atau objek yang dianggap penting. Objek yang menarik perhatian dapat membentuk minat karena adanya dorongan dan kecenderungan untuk mengetahui, memperoleh atau menggali dan mencapainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat membaca merupakan keinginan seorang atau mahasiswa terhadap bacaan, yang mendorong munculnya keinginan dan kemampuan untuk membaca, serta menunjukkan ketertarikan pada berbagai lambang dan simbol yang diikuti dan diminatinya. Materi yang kedua adalah tujuan minat baca. Di sini ada beberapa hal tujuan minat baca. Yang pertama, membaca untuk tujuan kesenangan, yaitu membaca novel, surat kabar, majalah, dan komik, atau dikatakan sebagai bacaan ringan. Yang kedua, membaca untuk meningkatkan pengetahuan, seperti membaca buku-buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, kegiatan membaca untuk meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, membaca untuk melakukan pekerjaan. Misalnya para mekanik perlu membaca buku petunjuk dan ibu-ibu membaca buklet tentang makanan. Jadi, dari pernyataan di atas sekiranya dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan membaca sangat beragam, tergantung dari jenis buku apa yang akan kita baca. Ada 4 hal berbeda tentang tujuan membaca yang dinyatakan oleh Haliman, yang menyatakan bahwa tujuan membaca antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah atau memperkaya diri dengan berbagai informasi tentang topik-topik yang menarik. Yang kedua, memahami dan menyadari kemajuan pribadi sendirinya. Yang ketiga, membenahi atau meningkatkan pemahamannya tentang masyarakat dan dunia atau tempat yang dihuninya. Yang keempat, memperluas wawasan atau pandangan dengan cara memahami orang-orang lain, memahami lebih cermat dan lebih mendalam tentang kehidupan pribadi orang-orang besar atau terkenal dengan cara membaca biografinya. Materi yang ketiga adalah cara meningkatkan minat baca. Sebagai mahasiswa, kita harus banyak meluangkan waktu untuk membaca, terutama buku yang berbahasa Inggris. Mengingat di era globalisasi saat ini, bahasa Inggris sangat berperan dalam pendidikan dan perkembangan teknologi. Dengan membaca buku berbahasa Inggris diharapkan selain memperoleh banyak pengetahuan, mahasiswa juga dapat berbahasa Inggris secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Membaca erat kaitannya dengan kemampuan berbicara karena bahasa lisan turut memperlengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran membaca. Sukses dalam studi tidak datang begitu saja. Untuk memperoleh sesuatu ada harga yang harus kita bayar. Salah satu harganya adalah mau membaca.
rajin membaca, dan membaca efisien. Karena membaca merupakan kunci dalam belajar, dan dengan membaca dapat menghilangkan rasa keingintahuan kita terhadap informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam bahan bacaan yang kita baca. Karena belajar adalah proses yang berlangsung selama hidup, sebab proses peningkatan diri tidak pernah berhenti selama hidup ini, dan cara yang paling tepat dan cepat untuk belajar adalah dengan membaca. Sebagai upaya yang harus dilakukan dalam hal untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa, diperlukan peran aktif dari semua komponen yang ada, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, serta instansi pengelola perpustakaan. Materi yang keempat adalah dampak minat membaca. Sangat memprihatinkan bila rendahnya minat baca ini terjadi pada generasi muda tanah air kita. Adapun dampak yang minat membaca adalah yang pertama, banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, meneruskan, serta menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Yang kedua, minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif. Yang ketiga, kurang membaca akan menyebabkan kreativitas seseorang tak berkembang. Seperti yang kita ketahui bahwa pola pikir kreatif akan terwujud bila yang bersangkutan mengembangkan pola pikir serta mampu merespon lingkungan sekitar dengan cepat, dan hal ini bisa dilatih dengan kegiatan membaca. Yang keempat, dampak bila tidak memiliki minat baca berikutnya adalah tak mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang terakhir adalah ketidaktahuan karena enggan menambah ilmu pengetahuan serta upgrade diri dengan informasi terbaru akan menimbulkan ketidakpedulian lambat laun. Hal ini akan membuat yang bersangkutan menutup diri dan sibuk dengan dunianya sendiri serta abai dengan lingkungan sekitarnya. Materi yang terakhir adalah manfaat membaca. Adapun beberapa manfaat membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan semangat membaca kepada mahasiswa. Yang kedua, untuk menjadikan mahasiswa lebih berwibawa dan berwawasan. Yang terakhir adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam menutur kata dalam berbicara di depan publik. Kesimpulan, membaca merupakan proses berpikir yang kompleks atau juga disebut sebagai kegiatan aktif mahasiswa dalam membaca. Sebab untuk menjadi orang minat tentu harus mampu membaca. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jumlah kegiatan, mulai dari memahami kata-kata atau kalimat yang ditulis oleh penulis, menginterpretasikan konsep-konsep penulis, serta menyimpulkan untuk mengatasi dan menumbuhkan minat baca mahasiswa. Maka harus ada motivasi dari diri mahasiswa sendiri dan motivasi dari luar. Kedua motivasi tersebut haruslah seimbang dan saling mendukung satu sama lain agar minat membaca mahasiswa semakin tinggi. Saran saya adalah jadikan minat baca ini menjadi kegiatan sehari-hari karena mempunyai banyak manfaatnya, dari yang tidak bisa menutur kata-kata menjadi bisa merangkai kata-kata yang tepat dan juga menambah wawasan untuk kehidupan pribadi. Berikut adalah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.